Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu Jekti, sebelumnya di sini saya Muhammad Nur Hafid dengan NIM 21104111282. Di sini saya dan anggota teman saya akan mempresentasikan tentang materi topik 7, yaitu materi keadilan dalam bisnis. Yang pertama di sini saya akan menyebutkan nama anggota teman saya. Yang pertama ada Afif Alfan dengan NIM 272. Yang kedua ada saya sendiri dengan NIM 282. Yang ketiga ada Lailatul Karomah dengan NIM 253. Yang keempat ada Ainul Linia dengan NIM 272. Yang kelima ada Umi Kulsum dengan NIM 258. Yang keenam ada Yeni Amalia dengan NIM 245. Untuk materi yang selanjutnya saya persilakan teman saya untuk presentasikannya. Baik, di sini saya akan membacakan poin yang pertama, yaitu di sini ada pengertian keadilan dalam bisnis. Keadilan merupakan suatu hal yang abstrak. Bagaimana mewujudkan suatu keadilan jika tidak mengetahui apa arti keadilan? Bidang hukum yang memberikan definisi berbeda-beda mengenai keadilan. Keadilan menurut John Rawls atau Priyono pada tahun 1993 adalah ukuran yang harus diberikan untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Ada 3 prinsip keadilan, yaitu yang pertama ada kebebasan yang sama yang sebesar-besarnya, dan yang kedua ada perbedaan, dan yang terakhir itu persamaan yang adil atas kesempatan. Baik, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Keadilan legal menyangkut hubungan antara individu atau kelompok, masyarakat dengan negara. Dasar moralnya yang pertama adalah semua orang merupakan manusia yang mempunyai harkat dan martabat yang sama dan harus diperlakukan secara sama. Yang kedua, keadilan distributif. Keadilan distributif atau keadilan ekonomi adalah distribusi ekonomi yang merata atau yang dianggap merata bagi semua warga negara, menyangkut pembagian kekayaan, ekonomi atau hasil pembangunan. Selanjutnya, materinya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, materi yang selanjutnya yaitu keadilan komutatif. Artinya yaitu mengatur hubungan yang adil atau fair antara orang yang satu dengan yang lain atau warga negara yang satu dengan yang lainnya. Tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya. Materi yang kedua yaitu individual. Materi yang selanjutnya yaitu individual dan struktural. Artinya di sini keadilan dan upaya menegakkan keadilan menyangkut aspek lebih luas berupa penciptaan sistem yang mendukung terwujudnya keadilan tersebut. Dalam bisnis, pimpinan perusahaan manapun yang melakukan diskriminasi tanpa dasar yang bisa dipertanggungjawabkan secara legal dan moral harus ditindak demi menegakkan sebuah sistem organisasi. Selanjutnya yaitu contoh keadilan dalam bisnis. Yang pertama yaitu keadilan terhadap karyawan. Perlakuan yang adil oleh manajemen perusahaan terhadap karyawan akan menumbuhkan sikap positif dalam perusahaan maupun pekerja. Semakin adil perusahaan memerlukan karyawan, komitmen dan kinerja karyawan semakin tinggi. Yang kedua yaitu keadilan bagi pesaing. Persaingan adalah adrenalinnya bisnis yang menghasilkan dunia usaha yang dinamis dan terus berusaha menghasilkan yang terbaik. Namun persaingan haruslah adil dengan aturan-aturan yang jelas dan berlaku bagi semua orang. Baik, yang selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang keadilan bagi pelanggan ya. Oke, dapat ditunjukkan dengan layanan purna jual yang baik, kualitas produk yang terjamin, dan adanya perlindungan terhadap hak pelanggan. Paradigma yang benar yaitu seharusnya perusahaan memperhatikan adanya hubungan sinergi antara etika dan laba. Itu di era kompetisi yang ketat ini, reputasi baik merupakan sebuah manfaat kompetitif yang harus diperhatikan. Lalu yang keempat, ada keadilan bagi masyarakat ya. Berdirinya perusahaan apalagi yang berupa manufaktur tentu akan memberikan dampak terhadap masyarakat sekitar seperti itu. Baik itu positif maupun negatif. Nah, contohnya itu berupa lalu lalang kendaraan perusahaan
dan bahan baku tentu akan mengganggu masyarakat yang biasa tenang dan nyaman. Baik, mungkin ini yang dapat saya dan teman saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.